Dalang pelok. Sekali lagi, ucapkan selamat ya atas kelahiran anakmu. Terima kasih adikku. Ngomong-ngomong, kapan nih giliran kamu? Abang nungguin undangan kamu loh. Iya tuh, udah ketemu belum calonnya? Hehehe, saya mah gak buru-buru. Mama, adikku yang cantik kemana? Kok dia nggak ada di kamar? Dia udah berangkat sekolah dari pagi. Kamu kesiangan mulu sih. Wah, harusnya aku bangunin dia dan nganterin dia ke sekolah. Dasar aku abangnya buruk. Aku harus menampar diriku sendiri karena telah bersalah. Hei Acil, jangan kayak orang gila. Ini lagi ada tamu. Wah, ini Acil ya? Udah besar aja kamu. Wah, ada Paman Kops. Apa kabar Paman Kops? Lama tidak berjumpa. Hehehe, Paman baik kok. Kamu sudah kuliah ya? Gimana kuliahnya? Lancar? Lancar dong. IPK aku 6,7 loh. Keren kan? Perasaan IPK nggak sampai segitu angkanya. Paman sedang apa di sini? Tumben banget. Oh, Paman hanya mampir kok. Ingin mengucapkan selamat kepada Om Gepeng karena anaknya telah lahir, Cil. Wah, bener tuh Paman. Amara adikku walaupun lahirnya langsung skip jadi gede, dia tetap sehat kok. Tapi aku penasaran deh, kenapa warna kulit Amara beda sama Om Gepeng dan Ibu Kayla ya? Iyalah, itu efek samping dari alatnya. Lagi pula kamu gak boleh memandang orang dari fisiknya aja. Nanti juga kalau Amara udah gede bisa ngerawat diri sendiri kok. Gak kayak kamu tuh gak bisa ngerawat diri. Dih, aku ngerawat diri aku dengan baik kok. Contohnya? Ya, contohnya mandi setiap hari. Terakhir mandi kapan? Sebelum puasa. Iyalah jorok, itu kan sebulan yang lalu. Kalau belum bau mah ngapain mandi? Monster micin. Tidak, selamatkan diri kalian. Aduh, berhentilah memanggilku monster. Panggil saja Pak Micin. Saya sekarang menjadi reporter berita Kota Pelo. Dan ingat, saya bukan penjahat lagi di sini. Wah, keren sekali kamu sekarang sudah punya pekerjaan. Yo, Acil, lama gak ketemu nih. Padahal kita kan satu kampus. Wah, kenapa tiba-tiba semuanya pada kumpul? Lagi pada reunian para penjahat legendaris ya? Ada Monster Micin, Micin Boy, Ibu Kayla si penyihir kegelapan. Lalu, siapa lagi ya? Sepertinya ada yang kurang. Halo semua, maaf ya aku telat. Wah, ada bidadari tak bersayap juga. Maksudnya Kiasiku yang robot. Anjay robot. Jangan lupakan aku juga. Wih, ada Farex juga. Kamu udah sembuh? Sudah, Cil. Dan sepertinya kamu juga telah menyelesaikan masalah kemarin ya. Terima kasih banyak telah membantuku menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya bukan aku sih. Tapi Mum yang melakukannya. Hah? Mum? Tunggu sebentar. Bagaimana Paman bisa tahu? Aku kira dia sudah mati. Tidak pernah terdeteksi olehku. Dia seperti tidak pernah ada di semesta ini. Tapi bagaimana bisa dia masih ada? Sulit dimengerti. Sudah pasti dia sedang merencanakan sesuatu. Benar sekali. Dia sedang merencanakan sesuatu. Aku tahu itu sejak awal sekali saat aku merekrutnya dalam sebuah perkumpulan penjahat yang pernah kita buat. Dia pernah mengatakan bahwa dia sedang membuat sebuah alat untuk menghancurkan satu planet hanya dalam sekejap mata. Kalau begitu, kita harus menghentikannya. Jika dia sampai berhasil menyelesaikan alat tersebut, maka dunia kita akan tamat. Itulah sebabnya mengapa kalian semua kukumpulkan lagi. Rekan-rekan lamaku sekalian, satu di antara kalian telah berubah menjadi musuh yang kuat. Mum adalah rekan kita yang telah berkhianat, menolak untuk berdamai, dan tetap pada tujuannya untuk menghancurkan dunia ini. Jadi, mari kita buat rencana untuk mengalahkannya. Tugas Nirma lalu udah kelar belum, Nyat? Belum, Jir. Males banget gue ngerjainnya. Iya, sama nih. Ngumpulin niatnya susah banget lagi. Malah besok harus dikumpulin lagi. Gimana ya? Apa kita skip aja kali ya? Jangan! Kalian harus menyelesaikan tugas kalian ini. Gue tahu kok emang sulit buat ngumpulin niatnya. Tapi percayalah, lu harus selesain ini biar lulus. Lu siapa dah? Iya, siapa lu tiba-tiba datang ke kosan gua? Gua temannya ayah lu, Ler. Gua kesini disuruh ayah lu buat bantuin tugas kuliah lu. Oh gitu ya. Ternyata ayah gua masih peduli sama gua. Kirain selama ini gak ada kabar gara-gara udah gak peduli sama gua. Justru lu lah yang harusnya nelpon ayah lu. Kita sebenarnya cuma salah paham aja terhadap ayah. Kita? Maksudnya itu lu yang salah paham sama ayah lu. Iya tuh, Ler. Coba aja temuin ayah lu sekalian lebaran.
Kemarin kan pas lebaran lu kagak datang sama sekali ke ayah lu. Hah, iya juga sih. Ya udahlah. Nah, ya udah. Tapi sebelum itu kerjain dulu tugas kalian ini ya, biar besok bisa dikumpulin. Iya, Bang. Gila ya, ngerjain tugas ini sampai begadang, capek juga ya. Iya nih, ngantuk banget anjay. Nah, ya udah yuk Nyet, kita ke kampus dulu ngumpulin tugasnya nih. Gas. Terus itu dia gimana? Kita tinggal aja. Gue bangunin aja kali ya. Tapi lu sadar gak sih Ler? Dari percakapan kemarin, gue ngerasa dia itu versi lu dari masa depan ya Ge. Ah, gak jelas lu. Mana mungkin diri gue bisa sepinter itu sampai bisa nyiptain alat ke masa lalu. Ya siapa tahu diri lu di masa depan udah pinter Ler. Hehe, amin dah. Tapi gue tetap gak percaya sama lu. Udahlah, bentar, gue bangunin dulu deh. Bang, iya, kenapa? Ini gue sama Monyet mau ke kampus dulu nih ngumpulin tugasnya. Lu mau ngikut apa nunggu di sini? Oh, iya, ya udah gue ikut aja. Gila lu berdua belum tidur ya? Menurut lu gimana? Nah, yaudah ayo gue temenin aja deh. Kasihan lu pada belum tidur. Biar gue aja yang bawa motornya. Oke, cengtri aja nih pakai Vespa gue, Bang. Akhirnya, sebentar lagi seluruh dunia akan musnah. Semua akan mati kecuali aku. Aku sudah tidak sabar merasakan tenangnya semesta ini tanpa kehidupan. Jadi, hanya Micin Boy, Farex, dan Acil. Acil, kekuatan apa yang kamu miliki, Acil? Tenang Paman, Acil telah dibuatkan jam tangan khusus ini sama Om Gepeng untuk berubah menjadi es batu men generasi kedua. Aku pasti bisa mengalahkan Mum dengan kekuatan yang telah di-upgrade ini. Lalu, mengapa Om Gepeng tidak ikut? Om Gepeng tidak mau meninggalkan istrinya sendirian bersama anaknya masih kecil, Paman. Dia juga percaya kok kalau Mum akan mudah untuk dikalahkan nanti. Betul tuh, gue akan mencabik-cabiknya dengan cakar gue yang tajam ini. Loh, ayahmu tidak ikut, Boy? Oh, kekuatan ayahku sudah memudar karena jarang digunakan. Dia tidak yakin kalau kekuatannya bisa berfungsi lagi, Profesor Kops. Begitu ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Meskipun sekarang sudah tidak semuanya memiliki kekuatan, setidaknya kalian yang berada di sini bisa menggunakan kekuatan kalian untuk menyelamatkan dunia. Iya Paman, banyak yang telah terjadi. Ibu Kayla juga sekarang sudah tidak mempunyai kekuatan, sedangkan Kia sudah berubah menjadi manusia. Tidak masalah jika kita berempat saja, karena Mum hanya sendiri. Seharusnya kemungkinan kita menang jauh lebih besar, benar bukan? Nah, benar tuh. Gimana Paman? Apa rencananya? Baiklah, jadi begini rencananya. Pertama, kita akan melacak keberadaan Mum terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menemukannya, kita akan bergegas ke sana untuk menangkapnya dan menghancurkan alat yang sedang diciptakan. Tapi bagaimana cara menangkapnya? Kekuatannya sangat berbahaya kan? Apalagi jika dia melepaskan kain di wajahnya itu. Sepertinya dia bisa jauh lebih kuat lagi. Betul tuh, dulu aku juga pernah bertarung dengannya. Aku sampai dibantu oleh Bang Nopal dan Bang Ian untuk mengalahkannya. Dan di saat-saat terakhir, mau membuka ikatan di wajahnya dan menjadi lebih kuat. Itu sebabnya aku membuat perangkap khusus untuknya. Ini dia, peti kematian untukmu. Wow, bentuknya benar-benar mirip ya. Jadi apabila kita berhasil menangkapnya dan memasukkannya ke dalam peti ini, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan besarnya itu. Benar sekali. Dan setelah terkunci di dalam peti ini, ratusan duri tajam akan menusuki dirinya hingga tewas. Rencana yang bagus. Tapi pertama-tama bagaimana cara melacakmu? Kaulah yang melacaknya, Micin Boy. Hah? Gue? Sejak dulu, aku pernah meneliti dirimu. Dan bagian sirip yang ada di kepalamu itu merupakan alat bantu untuk melacak sesuatu. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah kau bisa melacak sesuatu hanya dengan melihatnya saja. Apa? Enggak, gue nggak bisa. Gue hanya bisa menghipnotis orang aja. Bohong aja lu mah Boy. Diam lu Cil. Mau gue hipnotis lagi lu? Mau dong dihipnotis. Baiklah Boy, aku masih menyimpan fotomu. Ini dia, gunakan kekuatanmu untuk melacaknya. Waduh, gimana caranya? Katakan saja, tolong carikan orang tersebut. Baiklah, tolong carikan orang tersebut. Di mana dia, Boy? Dia di sini. Monster, apa-apaan ini? Teman-teman lamaku,
mau membunuhku. Sungguh menyebalkan. Tenang juga ya rasanya kalau ngumpulin tugas tepat waktu. Iya Ler, biasanya kan kita telat mulu ya. Nah gitu dong. Ayo sekarang kita ke rumahnya ayahnya Larry. Berhenti di situ, Larry. Seharusnya aku menyuruh Acil saja untuk mengurus masalah ini daripada kamu. Waktu kita hanya sedikit, Larry. Tugasmu kesini untuk menghentikan Mum, bukan memperbaiki masalah pribadi. Kia, bukan begitu maksud gua. Tapi belum ada tanda-tanda kehadiran Mum di sini. Tidak di sini, tapi Mum muncul di markas Profesor Cops. Di universe ini, Mum jauh lebih pintar. Dia sudah tahu rencana Profesor Cops, Larry. Gue kira Mum di sini sama saja dengan Mum kita. Kalau gitu, ayo kita ke sana sekarang. Ya udah, ayo cepat. Ada apaan ini? Maksudnya gimana sih? Tuh kan udah gue bilang Ler, kalau dia itu versi lu gede dari masa depan. Kok lu bisa tahu sih, Nyet? Ler, teman terbaik akan selalu mengingat ciri-ciri dari temannya Ler. Gila, lu bijak juga ya, Nyet. Gue jadi terharu dikit dengernya. Yaudah, ayo Nyet, kita ikutin aja mereka. Bagaimana bisa dia muncul di sini tanpa aku ketahui? Hahaha. Apakah kau terkejut, Profesor? Pikir dahulu kau adalah manusia dengan tujuan yang sama sepertiku, menghancurkan dunia ini dan menjadi abadi untuk selamanya. Semua sudah berakhir. Menyerahlah Mum. Kita berempat dan kau hanya sendiri. Tidakkah kau mengerti arti tujuanku ini? Apa yang harus dimengerti dari tujuan menghancurkan dunia? Itu adalah hal terbodoh yang pernah gue dengar. Menyerahlah Mum, atau kau akan kuhabisi dengan kekuatan baruku ini. Ayolah kawanku, hentikan tujuanmu ini. Seharusnya kau juga setuju dengan rencanaku, Far X. Kau adalah penjaga semesta, dan kau tahu kan semesta hanyalah sekumpulan makhluk yang haus akan kekuasaan. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin, lalu menderita untuk selama-lamanya. Jika itu terus dibiarkan, maka akan banyak bermunculan kejahatan di mana-mana. Perampokan, pembunuhan, bahkan peperangan. Aku sudah berbaik hati membantu kalian semua agar lebih cepat menyelesaikan penderitaan ini. Lihatlah baik-baik. Hanya dengan sekali hentakan tongkat ini, semua akan selesai. Iya. Semua sudah berakhir. Sialan. Siapa mereka? Iya. Halo semua. Wah, sebentar sekali ya episodenya. Hehe. Maaf ya semuanya. Karena ada beberapa kendala yang sulit untuk dijelaskan, sehingga harus dipersingkat alur ceritanya. Intinya, entah mengapa belakangan ini aku sedang merasa gelisah. Ya pokoknya, nggak tahu deh, aku lagi bingung aja. Maaf ya semuanya.